Z. Ya, kembali lagi bersama saya Francisca Gladiola di channel YouTube kesayangan kita yaitu YB Media. Oke, hari ini ya kita akan berbincang-bincang kembali dengan salah satu siapa ya, bintang tamu kita ya. Ini udah gak asing sebenarnya bagi OMK UB Media, cuman untuk teman-teman semua pasti masih asing. Bintang tamu kita kali ini masih tergolong muda, yang muda tapi menginspirasi. Siapa bintang tamu kita hari ini? Kita sambut bersama-sama. Ini dia, Romo Aris. Tepuk tangan dong. Halo. Selamat jumpa semuanya. Selamat jumpa orang muda. Romo, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa baik sekali. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan ya sedikit namanya, nama panggilannya yaitu Romo Aris. Romo Aris. Nama Yes. lengkapnya siapa, Romo? Nama lengkap saya Romo Franciscus Arisyanto. Romo Franciscus Arisyanto. Oke, berkarisma sekali ya nampaknya Romo kita satu ini ya kali ini ya, sangat-sangat semangat. Makan apa tadi, Romo? Wow, makanan lezat dari Makanan lezat yang dari- jelas nasi ya. Tanpa nasinya bukan Indonesia Ya, banget bukan gitu. Indonesia, apalagi dari Rubia ya. Oke, dari Rubia. Udah dijawab, belum ditanya padahal tapi udah dijawab. Asalnya berarti dari Rubia. Rubia. Berkarya di mana sekarang, Romo? Sekarang saya berkarya di unit ya, di paroki pasti ya, bukan unit lagi seperti Rubia ya. Iya, saya di paroki Santo Thomas Rasul Sibawono, Lampung Timur. Woi, Santo Thomas Rasus Sibawono, Lampung Timur. Wow, luar biasa sekali. Dari UP Rumbia langsung ke sana gitu ya. Jadi nggak ditempatkan di sini, tapi tetap berkarya dengan semangat ya. Yes. Oke, nah hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Romo yang tentunya kaulah muda Gen Z di rumah ini juga pengen tahu nih dari Romo. Oke, siap? Boleh, siap. Siap ya, pokoknya harus dijawab. Gak boleh pas, gak boleh call a friend, gak boleh 50-50. Siap. Oke, pertanyaan yang pertama tadi udah dijawab, nama sudah dijawab, asal atau domisili juga udah dijawab. Nah, sekarang ini agak pribadi ya. Waduh ini. Apa Usianya itu? berapa nih? Waduh. Kalau dilihat dari kepala dan wajah, Yes. pasti sudah berumur lah ya. Saya baru 34. Oh, masih muda banget, Besti. 34 tahun sudah menjadi Romo dan keren banget ya kan. Tolong ini sudah punya Tuhan, jangan di otak-atik ya. Oke? Oke, walaupun sangat berkarisma sekali Romo kali ini ya. Oke, sudah dijawab 34 tahun. Ketawa aja nggak apa-apa, Romo. Ngempet saya sudah dari tadi. Jangan lompat. Ketawa aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Romo. Moto Romo dalam Saya terinspirasi dari kitab Kisah Para Rasul, di kitab Perjanjian Baru, tepatnya di bab 20 ayat 19. Kurang lebih bunyinya begini: Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Wis, keren banget, meleleh, Besti. Romo punya moto yang sangat luar biasa. Sekali lagi boleh, Romo? Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Iya. Kenapa kayak gitu? Saya kira dengan kerendahan hati saya belajar untuk tidak menyombongkan diri, belajar tetap menghargai banyak momen, belajar banyak kepada siapapun dan dimanapun. Saya harus terus banyak belajar. Bukan hanya belajar soal di bangku pelajaran, di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi belajar tentang kehidupan. Nah, kesediaan untuk belajar itu perlu kerendahan hati. Pun juga ketika berkarya berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih hebat, orang-orang yang lebih banyak pengetahuan, orang-orang yang lebih banyak pengalaman, saya juga tetap harus banyak belajar. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Tetapi dari sisi lain, saya juga melihat bahwa ada banyak orang muda yang usianya dari sisi umur di bawah saya, atau dari bahkan anak-anak kecil, saya pun harus dengan rendah hati
belajar dari mereka. Intinya belajar hidup perlu kerendahan hati, lebih-lebih dalam pelayanan. Begitu. Luar biasa sekali. Mulai tepuk tangan dong teman-teman yang di rumah juga. Keren banget kan ya? Sangat adem sekali cara menjelaskannya ya. Ya Romo, mau gimana gitu kan ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mo. Boleh, Tetap silakan. aja nggak apa-apa pokoknya Romo ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman OMK dari polling kita dari Instagram nih mau pertanyaan. Wow, Iya dong. luar biasa. Kita polling dulu nih ya kan pertanyaan ini. Selanjutnya, motivasi Romo apa sih sehingga akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan menjadi seorang imam? Bicara soal motivasi pasti ini latar belakangnya panjang, perlu cerita yang panjang juga, karena tidak mungkin cerita itu kemudian sepenggal-sepenggal. Yes. Ya, tetapi baik kalau dari cerita itu saya mau mengatakan bahwa motivasi saya adalah salah satunya lah ya, salah satu saya mau katakan pelayanan yang total. Pelayanan yang total itu saya ambil dari apa yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus. Sumber pelayanan totalitas itu ada pada Allah yang nyata konkret pada Yesus Kristus. Pelayanan Allah yang konkret dalam Yesus Kristus itu total apa adanya, tidak terikat dengan aneka macam kesibukan duniawi yang kemudian Yesus sendiri total mewartakan warta tentang kerajaan Allah. Maka dengan menjadi imam menurut saya itu bagian dari totalitas dalam pelayanan. Tidak berarti terus yang lain tidak total ya. Kepada yang lain, orang-orang muda yang mau menikah atau yang mau naik dalam jenjang pernikahan, itu pun juga bisa dilihat dengan totalitas ya. Totalitas sebagai keluarga baru, totalitas sebagai orang tua, totalitas sebagai kepala keluarga, totalitas sebagai ibu rumah tangga, pun juga kepada orang tua, kepada orang muda, itu totalitas sebagai orang muda. Jadi pelayanannya total, tetapi saya memilih menjadi imam itu bagian dari totalitas pelayanan yang rohnya, yang spiritnya, yang sumbernya ada pada Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia secara total, habis-habisan. Nah, dari situ saya termotivasi untuk menjadi imam. Luar biasa sekali. Jadi kalau bahasanya anak muda sekarang itu harus all out gitu ya Bu? Yes. Harus all out, baik mendalami panggilan tentunya kalau Romo atau bagi OMK melanjutkan karya-karyanya gitu, lalu yang berkeluarga dan sebagainya harus all out pasti ya gitu. Oke, all out bestie ya. Selanjutnya masih ada banyak masih ya, ada? banyak sekali. Wow, luar biasa ini. Nah, kali ini teman-teman YB Media ini ya penasaran banget nih, pengen tahu cerita singkat perjalanan panggilan dari Romo Aris sendiri. Cerita singkat ya? Ya singkat mah, cerpen ya bukan cerpan. Oke, baik. Sekitar tahun berapa ya? Lupa saya. Kurang lebih sekitar saya kelas 6 SD lah ya. Sekitar kelas 6 SD itu para suster-suster HK dari komunitas Seputih Banyak itu sering berkunjung ke Dunia. Lalu suatu ketika ada kegiatan di bendungan terdekat, dari sini ada bendungan kecil, rekreasi bersama. Nah, pada saat rekreasi itu para suster di antara mereka itu ada yang bertanya kepada kami peserta sekolah minggu ini, siapa yang mau jadi suster? Lalu teman-teman saya waktu itu beberapa tangan yang perempuan. Saya pikir, ada juga ya begitu. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jadi Romo gitu ya? Beberapa saya lirik juga teman-teman, ada juga ini beberapa teman-teman saya yang angkat tangan.
Lalu saya ikut-ikut saja. Nah ya, saya ikut-ikut. Saya ikut-ikut angkat tangan tanpa tahu jadi romo itu seperti apa, sekolahnya di mana, pembinaannya seperti apa, tidak tahu. Pokoknya siapa yang mau jadi romo saya angkat tangan. Nah, dari situ saya kira ini sudah bagian dari perjalanan berikutnya. Umat Allah di stasi Rumbia 3 ini kemudian menaruh penglihatan, saya belum mengatakan menaruh hati loh ya, menaruh penglihatan karena mereka melihat ini Aris angkat tangan loh, mau jadi romo begitu ya, ini Aris angkat tangan. Maka dalam banyak kesempatan, dalam banyak peristiwa mereka mengingatkan, umat mengingatkan itu Aris mau jadi romo, itu loh Aris yang mau jadi romo. Berkali-kali bahasa itu, suara-suara itu disampaikan, terdengar di telinga saya. Nah, dari situ saya mau mengatakan bahwa ternyata panggilan itu bisa muncul dari orang-orang di sekitar kita, bisa tumbuh berkembang melalui orang-orang di sekitar kita. Meskipun dalam diri saya nggak ngerti, nggak paham, tapi rupanya orang-orang di sekitar saya itu membantu untuk mengulang lagi, mengingat lagi memori yang sudah pernah ada. Nah dari sana kemudian bertahun-tahun naik ke jenjang berikutnya SMP kelas 1 saya masih ingat, oh iya nanti mau jadi romo. SMP kelas 2 ya lupa SMP kelas 2 kan. Tidak ingat lagi bahwa pernah dulu mau jadi romo. Lalu sampai pada kelas 3. Di kelas 3 rupanya saya juga sudah asik dengan belajar, artinya mempersiapkan ujian yang waktu itu kan harus ada standar nilai tertentu, sehingga saya mengejar belajar lupa bahwa pernah ingin jadi romo. Lalu lulus dari SMP saya matur kepada pastor kepala, waktu itu masih ikut tukang ajar. Ternyata dijawab oleh pastor kepala, kamu terlambat. Karena gelombang pendaftaran untuk tes sudah habis. Maka untuk itu saya disarankan oleh pastor kepala waktu itu untuk melanjutkan sekolah di SMA terdekat dari rumah ya, tidak persis terdekat tetapi diminta untuk melanjutkan SMA saja dulu lah di luar. Lalu saya kemudian lanjut di SMA di Rumbia, di SMA Negeri 1 Rumbia. Ya di kelas 1 masih sama seperti SMP karena baru saja mendaftar batal karena gelombang pendaftaran sudah habis. Masih ingat, masih semangat, masih sumringah mau jadi romo nih. Tapi sekali lagi orang-orang di sekitar tadi itu masih menggaungkan lagi, mengulang lagi pertanyaan itu, Aris mau jadi romo loh. Lalu kelas 2 lupa, kelas 2 SMA lupa, sampai kelas 3 juga lupa lagi. Akhirnya tidak ada gambaran mau jadi imam. Lalu lulus SMA ingat lagi karena diingatkan oleh orang-orang di sekitar umat Allah di sekitar stasi ini. Dan setelah SMA saya kembali lagi menemui pastor kepala dan jawabannya sama, kamu terlambat lagi. Begitu ya, kamu terlambat lagi untuk ikut tes masuk seminari menengah. Jadi tunggu nanti bulan Desember. Waktu itu sekitar bulan Mei ya, bulan Mei di kelulusan kelas 3 SMA. Lalu saya menunggu sampai bulan Desember baru saya kembali lagi kepada pastor paroki lalu minta supaya saya menerima lampu pendaftaran, tes, lalu saya berangkat. Dan perjalanan berikutnya di bulan Mei berikutnya saya menerima jawaban dari hasil tes itu bahwa saya diterima di Seminari Menengah Palembang, di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Saya di sana 2 tahun untuk persiapan karena sudah lulus SMA, maka di sana masuk di kelas namanya retorika. Retorika untuk yang SMA-nya di luar itu disebut dengan retorika B. Di sana di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. 2 tahun di Palembang. Lalu setelah itu gambaran menjadi imam ya sudah sekolah di sana menjadi imam lah begitu. Tapi ternyata sampai di sana kami, rombongan kami
dihadapkan pada pilihan. Ternyata mau jadi imam itu banyak pilihannya. Mau menjadi imam kongregasi, tarekat, atau menjadi imam diocesan, projo. Kalau mau menjadi imam kongregasi, ada banyak kongregasi di Indonesia. Mau pilih kongregasi apa, mau pilih tarekat apa. Lalu kalau menjadi imam diocesan, imam projo, di Indonesia ada banyak keuskupan. Mau pilih keuskupan mana, mau bergabung dengan keuskupan mana. Akhirnya setelah proses bimbingan, proses pendalaman, saya sendiri memutuskan untuk menjadi imam keuskupan Tanjung Karang. Ya, jadi saya bergabung, kemudian melamar kepada Bapak Uskup untuk diperkenankan menjadi imam keuskupan Tanjung Karang, imam projo, imam diocesan keuskupan Tanjung Karang. Motivasinya sederhana untuk saya waktu itu. Kalau saya analogikan, bapak saya punya ladang, saya punya motivasi ingin mengerjakan ladang yang dipunyai bapak saya, atau ingin merawat ladang yang dimiliki oleh bapak saya, atau memelihara apapun yang ditanam oleh bapak saya di ladang ini. Nah, secara konteks keuskupan, bapak uskup punya ladang sekeuskupan Tanjung Karang. Saya ada di keuskupan Tanjung Karang, maka saya termotivasi, ya sudah, saya bergabung dengan bapak uskup untuk menjadi tenaga-tenaga yang merawat, yang mengelola ladangnya bapak uskup di seluas keuskupan Tanjung Karang. Sesederhana itu motivasi saya. Maka saya tidak pilih kongregasi, saya tidak pilih keuskupan lain, saya memilih keuskupan Tanjung Karang karena saya sebagai anak, saya mau merawat, mau ikut terlibat dalam perawatan, dalam kepengurusan, dalam mengelola ladang. Lalu kemudian saya diterima oleh Bapak Uskup, lalu diutus ke Pematang Siantar untuk melanjutkan studi menjadi calon imam diocesan. Di Pematang Siantar di tahun pertama namanya tahun rohani, 1 tahun, tadi kan di seminari menengah 2 tahun ya. Lalu di Pematang Siantar tahun pertama 1 tahun itu namanya tahun rohani, ada di tahun rohani Santo Markus Pematang Siantar. Lalu karena ada sesuatu dan lain hal, saya diminta untuk di keuskupan. Saya di waktu itu tinggal di katedral 1 tahun. Setelah itu saya kembali lagi ke Pematang Siantar, diperkenankan kembali untuk melanjutkan studi di Pematang Siantar 4 tahun, mengambil atau menyelesaikan studi filsafat 4 tahun. Selanjutnya selesai studi filsafat 4 tahun, saya kemudian diperkenankan melanjutkan tahun orientasi pastoral. Di waktu itu saya diminta untuk ke Kota Bumi. Di sana saya diminta untuk menemani anak-anak asrama Putra Darussalam dan tinggal di pastoran. Jadi menjalani tahun orientasi pastoral di asrama Putra Darussalam dan di paroki Kabar Gembira Kota Bumi. Di sana 1 tahun, berarti sudah berapa? Sudah 9 tahun. Lalu setelah selesai menjalani tahun orientasi pastoral, saya diperkenankan untuk melanjutkan studi lagi 2 tahun di Pematang Siantar, menyelesaikan studi teologi. Setelah 2 tahun selesai di sana, saya kemudian diutus oleh Bapak Uskup untuk melanjutkan pembelajaran lagi di paroki. Saya diminta untuk berkarya atau mempersiapkan diri untuk jenjang berikutnya, atau ya semacam persiapan pastoral. Itu 1,5 tahun ya, tepatnya 1,5 tahun di paroki Kedaton, Santo Yohanes Rasul Kedaton, sambil hari Rabu dan Kamis saya mengajar di SMA Fransiskus.
Lalu kemudian setelah 1,5 tahun di Kedaton, saya kemudian diperkenankan oleh Bapak Uskup untuk menerima tahbisan diakon. Lalu kemudian saya ditugaskan di paroki Santo Andreas Rasul Markuagung, masih sambil mengajar di Fransiskus 1,5 tahun. Saya 1,5 tahun di Markuagung, lalu tahbisan imam. Saya diperkenankan untuk menerima rahmat tahbisan imam. Dan setelah menerima rahmat tahbisan imam, saya ditugaskan di paroki Santo Thomas Rasul Sibawono sampai hari ini. Oke. Ya, kira-kira perjalanannya begitulah. Lumayan panjang ya teman-teman semua ya, tapi ini sudah paling singkat ya Mo ya? Ya. Sudah paling singkat dari sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada banyak yang belum diucapkan. Nah, tapi Singkatnya begitulah. singkatnya begitu tapi sangat kena banget ya, singkat tapi padat gitu ya, padat merapat merayap gitu ya. Oke, terima kasih Romo sudah menjelaskan sedikit perjalanan dalam apa ya, untuk menjadi seorang imam kemudian. Nah, ini pertanyaan paling paripurna nih, Mo. Paling terakhir nih. Oke, baik. Oke. Senang saya rasanya. Agak lega ya. Ya, lega. Ada pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhirnya nih. Tolong kasih atau tolong berikan tips and trick dan pesan untuk kaum muda se-Indonesia dimanapun mereka berada ya. Oke. Bagaimana untuk teguh dalam panggilan dan bagaimana untuk bisa semangat menjadi kaum muda yang bisa berdampak bagi semua orang. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ini atau ajakan ini ya cukup istimewa untuk saya ya. Yes. Saya mau berkata begini, masing-masing teman-teman muda dimanapun berada, saya menyadari diri sebagai pribadi yang tidak sempurna, menyadari diri sebagai pribadi yang banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tetapi perlu diingat teman-teman muda semuanya, kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan itu harus disadari ada dalam diri kita masing-masing. Meskipun sekali lagi kita harus ingat kita ini citra Allah ya, citra Allah. Tetapi dalam esensi citra Allah itu kita harus sadar juga bahwa kita lemah, tak berdaya, banyak kekurangan, tidak sempurna. Nah, pasti juga banyak dosa. Tetapi perlu diingat, jangan karena itu kemudian kita menjadi lemah. Jangan karena itu juga kemudian kita mudah melihat orang lain jelek. Ya, kita masing-masing istimewa. Saya istimewa, si cantik ini istimewa. Terima kasih. Dan orang-orang muda, teman-teman muda dimanapun berada istimewa. Maka kesadaran diri sebagai yang lemah, yang tidak sempurna, yang terbatas dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan ini, itu jangan kemudian membuat kita mengatakan tidak pada perutusan, pada panggilan. Saya mengalami sendiri diri saya, maka dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan itu justru saya mengatakan iya, saya siap. Iya, saya siap karena saya sadar. Tetapi di situ kemudian jangan juga sampai menyombongkan diri. Maka tadi untuk saya soal kerendahan hati. Dalam diri saya, dalam mengatakan iya atas panggilan dan keputusan itu, saya belajar untuk rendah hati. Maka teman-teman mari juga belajar rendah hati, melihat diri dalam kerendahan hati tetapi mampu menjawab iya atas panggilan dan keputusan Allah. Nah, selain itu dibutuhkan yang namanya komitmen. Orang-orang muda dimanapun berada, punya kegiatan apapun, masing-masing punya komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk setia. Ini yang perlu dipegang untuk orang-orang muda. Pun juga saya masih muda katanya. Yes, harus dong. Maka saya sendiri belajar untuk berkomitmen, untuk setia tadi. Siapa yang menjadi sumber kesetiaan? Allah. Ya, saya setia karena Allah setia, bukan
bukan dibalik-balik ya, bukan dibalik, tetapi saya setia karena Allah setia, maka saya belajar dari Allah. Lalu sekaligus tadi mampu belajar dengan siapapun yang lebih dewasa atau yang lebih. Jadi ada kesediaan dari orang muda untuk belajar dari yang lebih dewasa atau yang belum dewasa, atau bahkan kita bisa belajar dari anak-anak sekalipun. Dan saya juga begitu, saya belajar kepada siapapun. Keberanian untuk belajar kepada siapapun dan dimanapun adalah bagian dari komitmen saya untuk membangun pribadi saya. Jadi ada banyak kesempatan untuk belajar pada banyak orang, untuk belajar pada banyak kesempatan, untuk belajar pada banyak pengalaman juga. Saya kira ini bagian dari komitmen untuk saya dan untuk teman-teman muda. Jangan berkecil hati karena lemah, jangan rendah diri karena banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi mari kita sadari itu sebagai sebuah kebersyukuran kita bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya dosa, kita punya salah. Itu sebagai sebuah kebersyukuran kita sambil kita berbenah. Maka jangan berkecil hati untuk lanjut melangkah dan melangkah terus-menerus. Semoga orang muda dimanapun saja terus berjuang, tetap semangat, dan satu lagi, penuh sukacita. Oke, luar biasa. Cukup itu aja dong, ada tambahan? Aduh, saya kira cukup ya. Oke, karena ini tadi pertanyaan yang sudah paripurna ya, sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi nih. Mau lagi kamu? Oh, boleh. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi lah. Nanti tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi untuk bisa berbincang-bincang lagi ya nggak? Iya dong, pastinya. Boleh lah, tapi asal orang muda nggak bosan. Enggak dong, nggak bosen dong, kan namanya masih milenial juga ya, masih muda gitu. Oke, jadi kesimpulan dari perbincangan kita hari ini ialah kayak tadi yang disebutkan oleh Romo ya, yang sudah dipaparkan oleh Romo, yaitu kesederhanaan ya Romo ya, terus kerendahan hati, terus melayani dengan all out gitu ya, atau memenuhi panggilan dengan all out dimanapun kita semua berada gitu ya Mas. Iya, satu lagi, bersukacita. Bersukacita ketinggalan. Kalau bersukacita saya nggak mungkin ketawa terus nih sama Romo hari ini ya. Yes. Oke, akhir kata perjumpaan kita hari ini saya ucapkan terima kasih Yes. kepada Romo yang sudah bersedia. Ya, Yes. berjumpa dengan kaula muda di seluruh Indonesia pada hari ini di channel UB Media. Oke, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda, di waktu yang berbeda